كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul azim. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin rahimahullah, kita kembali dapat duduk bersama di masjid rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, melaksanakan perintah Allah salat fardu Jumat. Selawat beriringan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita di hari yang kedua di bulan Agustus. Itu artinya kaum muslimin, bapak-bapakku yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memperingati hari yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan merayakan, kita akan ingat kembali begitu hebatnya pejuang-pejuang kita, para mujtahid-mujtahid kita, para pahlawan kita yang hingga saat ini bisa kita rasakan kaum muslimin rahimahullah. Jadi usia takwa kita pada kesempatan kali ini kita merujuk kepada firman Allah yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pegangan sebagai bahan usia takwa. Kata syukur. Kaum muslimin rahimahullah. Namun sepanjang penyampaian ini nanti, andai kata referensi kurang tepat, waktu yang kurang pas, penyampaian yang kurang tepat, kita coba kembali merujuk kepada firman Allah surat yang ke-14 ini, surat Ibrahim. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Bagaimana betul sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi nilai-nilai kemerdekaan terkhusus kepada
negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Allah berperan penting, Pak. Kita ingat sejarah. Bahkan hingga saat sekarang dituangkan dalam teks undang-undang. Saking berperan pentingnya Allah dalam hal ini, atas berkat rahmat Allah. Nah, ini anak-anak kami tolong perhatikan ini. Ke masjid kalau khutbah Jumat jangan ngomong. Nah, ini sering kita sampaikan. Yang di luar silakan masuk. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bolehkah kita merayakan hari raya kemerdekaan? Boleh, tentu saja kita senang. Tapi salah satu cara yang diharapkan oleh kita selaku orang yang beriman muslim sejati tentu sesuai dengan koridornya Islam kita. Sesuai dengan apa-apa yang dituntun oleh agama kita kaum muslimin rahimahullah. Kami mau mengadakan acara hiburan, sah-sah saja, tapi hiburan tentu yang ada batasnya. Kita mengadakan permainan, boleh-boleh saja, tentu permainan yang tidak merugikan satu di antara pihak. Tanda bangga Bapak Muslim. Bermacam cara kita untuk mengekspresikan kebahagiaan kita dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Silakan, tapi tentu dengan sesuai apa-apa yang ada di dalam syariat Islam kita. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal itu sejenak. Kita tengok firman Allah tadi. Wa ista'adzanna rabbukum. Ketika Allah memberikan maklum kepada kita, pengertian kepada kita, pemahaman kepada kita. Apa yang dipahamkan oleh Allah kepada kita, yang ditegaskan oleh Allah kepada kita tentang nikmat-nikmat yang sudah kita peroleh. Bapak kaum muslimin, nikmat itu tentu yang memperoleh itu adalah orang hidup. Dahulu kita belum ada. Para pejuang-pejuang kita lah yang berjuang menegakkan NKRI ini. Para mujtahid-mujtahid kita lah, para pahlawan kita lah, makanya kita bisa menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini. Tidak cukup dengan kekuatan tenaga kita saja, kekuatan yang keratina ini, fisik saja tidak cukup, tapi butuh para pejuang kita mohon kepada Allah. Nah Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apa tentang syukur tadi? Seluruh nikmat tadi diminta kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Maka syukurilah nikmat yang telah engkau peroleh. Ini bukan nikmat yang sedikit lagi. Bahkan Bapak kaum muslimin rahimakumullah, sampai kita ke masjid ini nikmat yang diberikan Allah. Ada 3 yang tak terlepaskan: iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Coba kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Kita rasakan, kita telaah lagi, kita renungi kembali, kita bisa duduk dengan nyaman di sini. Bahkan ada sanak saudara kita yang tidak bisa menikmati, yang tidak bisa merasakan ampunan Allah pernah kita rasakan. Apa kita anggap semuanya umat Islam di atas permukaan bumi ini bisa melaksanakan sholat Jumat seperti kita? Enggak semuanya, Pak. Enggak semuanya. Ya kalau syukur-syukur kondisi keadaan sehatnya yang tidak ada, kesempatan yang tidak ada, imannya ada, Islamnya ada, tapi dia sedang dalam keadaan sakit. Nah, jadi kita sangat bersyukur hari ini. Allah itu minta, ketika nikmat sedikit itu engkau syukuri, apalagi dalam keadaan kita terjepit, kita tetap mensyukuri dengan Allah, itu orang yang paling mulia.
kalau kita bawakan kepada diri kita, apalagi yang kurang? Masjid besar seperti ini, ya tak? Megah seperti ini, duduk di dalamnya nyaman lagi. Tinggal bagaimana kita caranya menyalurkan tanda rasa syukur kita kepada Allah. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada poin tadi. Mengisi nilai-nilai kemerdekaan kita pada tahun ini, khususnya kaum muslimin rahimakumullah, ada dalam trik ini. Bagaimana caranya kita mengisi nilai-nilai kemerdekaan itu agar kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, bukan hamba Allah yang kufur. Pertama, kita gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara takwa kepada Allah. Apa landasannya? Landasannya yang tadi. Tidak mungkin para mujtahid kita, para pahlawan kita, mulai dari Sabang sampai Merauke itu dapat memperoleh kemerdekaan dengan bambu runcing saja, tidak mungkin. Kita lihat sejarah kaum muslimin rahimakumullah, apa pesan Bung Karno. Bung Tomo ketika beliau mengacungkan senjatanya memburu para penjajah di atas bumi pertiwi ini. Demi Allah, kalau bukan kalimat takbir yang membakar semangat para pejuang, gak mungkin kita akan mengibarkan sangsaka merah putih. Nah, ini yang sebagian kita yang sudah banyak lengah. Terkadang sudah jelas peringatan hari kemerdekaan kita hiasi dengan yang dandan, dengan hal-hal yang penuh negatif. Ini tidak boleh. Bolehkah kita menghiasi bermacam-macam cara bentuk? Bagus, tanda kita senang. Tapi yang dimaksud di sini, hak untuk dunia kita jangan sampai mengalahkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kemerdekaan yang kita dapatkan kepada jalan takwa. Baca rohnya Pak Ustaz ketika harinya datang. Ayo kita mengadakan hiburan, silahkan saja. Hiburan yang terbaik karena kita orang mukmin. Pas waktunya sholat dikumandangkan, azan dikumandangkan, jangan sampai dia perturutkan. Ini kan remeh kedengarannya, ini kan sepele kedengarannya. Tapi ketika kita masuk ke dunia lapangan nanti, situ baru bekerja para nenek mama, para tokoh masyarakat, para lurah, para RT, baru berpikir di situ. Kita mulai digeser dengan hal-hal yang sudah tidak adil lagi. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi nilai-nilai kemerdekaan? Ayo para seluruh elemen, para tokoh masyarakat, para mamah dari kemanakan, para orang tua dari anaknya, mulailah kembali mengajak anak-anak kita untuk lebih mengenal sejarah, untuk lebih mengenal yang namanya ketuhanan kepada Allah, memperkenalkan mana hak dengan yang batil. Karena banyak kita bercampur-adukkan antara hak dengan yang batil. Makanya Allah tidak salah sampaikan dalam sebuah firman-Nya. Sekarang dikatakan ini adalah seolah-olah membuat kemaslahatan ummah, membuat kemaslahatan kita bersama, tapi tahu-tahu di belakangnya banyak menghancurkan yang lain. Ini tidak boleh Pak kaum muslimin. Nah, inilah dakwah kulil haqqa walau kana murran, wajib kita sampaikan. Pak Ustaz kan itu tugasnya menyampaikan. Apa contoh lagi? Tadi kita sampaikan, kita mengadakan hiburan untuk peringatan merayakan hari raya kemerdekaan, sah-sah saja. Mengadakan hiburan yang lain yang penting tarbawi, musuhnya keras-kerasan. Beko tapi awak tetangga ada yang sakit, kan kasihan kita. Ingat Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka saling ingat mengingatkan kita. Terkadang apa yang kita fikirkan itu belum tentu semuanya benar.
Qulil haqqo walau kana murra. Kita wajib sampaikan. Itulah yang banyak sekarang membuat silaturahmi kita putus. Bapak-bapak, kemudian di satu sisi yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini? Kita ajak seluruh elemen. Kita ajak seluruh masyarakat untuk menanamkan kembali kekompakan. Jangan kita pikir semuanya kita ini akan tetap merdeka. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini tetap merdeka, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita bisa mewujudkan kebersamaan kita dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah berupa pengajian, mengadakan zikir bersama, mengajak anak-anak kita kepada hal yang lebih terbawi lagi. Inilah mungkin cara yang lebih tepat dan bagus dalam rangka mengisi nilai-nilai kemerdekaan. Di samping itu kita kenalkan kembali generasi-generasi muda kepada sejarah Republik Indonesia ini. Bagaimana para pejabat pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu hadis Nabi menyampaikan orang yang cinta kepada negerinya, orang yang cinta kepada negaranya, itu adalah bagian dari keimanan yang sempurna. Untuk itu, mari kita jaga kebersamaan, kita jaga kekompakan, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita demi tegaknya NKRI kita bersama. Mudah-mudahan kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.